secara anatomi mungkin oke ya, kelihatan ya. Halo, udah kelihatan ya? Terlihat, Dok. Oke, eh, kita lanjutkan dengan respirasi ya. Nah, seperti kita ketahui ya, sistem respirasi dari berbagai macam hewan itu berbeda-beda ya, tergantung spesiesnya. Di spesies ada hewan yang bersel satu atau organisme bersel satu, seperti amoeba, Paramecium, protozoa gitu. Itu perlu oksigen juga ya, di mana dia mendapatkan oksigen dengan cara secara langsung ya, artinya dari dinding-dinding tubuhnya terdapat sel-sel yang melaksanakan difusi ya, difusi pertukaran antara oksigen dan CO2. CO2 berasal dari lingkungan, apa namanya? O2 berasal dari lingkungan, CO2 berasal dari dalam ya, dari hasil metabolisme. Nah, kemudian juga pada organisme yang mempunyai bulu ya, atau silia, rambut ya, bersilia, itu juga melalui proses difusi ya. Nah, lebih tinggi lagi perkembangan daripada organisme, misalnya insekta ya, misalnya nyamuk ataupun serangga ataupun semacam belalang gitu ya, belalang-belalang itu sistem respirasinya sangat sederhana ya, sangat sederhana, hanya terdiri dari torak yang memanjang ya, trachea yang memanjang maksudnya, trachea yang memanjang ya, sepanjang tubuh mungkin ya. Dari dinding-dinding torak inilah ada sel-sel yang aktif ya, yang melaksanakan pertukaran gas itu, pertukaran oksigen dan CO2 ya. Itu. Nah, lebih tinggi lagi vertebrata. Vertebrata hewan bertulang belakang, termasuk manusia ya. Sistem respirasinya itu organ utamanya adalah paru-paru. Sementara kodok hewan amfibi ini, di samping dia bernapas dengan paru-paru, dia juga dibantu oleh pertukaran gas itu ada pada kulit. Pada kulit. Nah ini kalau kita urut ya, saluran pernapasan yang paru-paru ya, yang apa namanya hewan bervertebrata ya, mamalia, itu dari luar ya, ada rongga hidung ya, yang bisa disebut dengan nostril, ada nasofaring. Naso itu masih di rongga hidung, tapi sudah
apa namanya, menyambung dengan paringnya. Kemudian ada paring, paring itu sebagai tempat persimpangan ya, antara makanan dan udara yang dihirup. Ya. Kemudian laring, ini laring khusus untuk pintu masuk daripada saluran pernapasan yang ada di dalam ya. Laring nyambung ke trachea, trachea akan bercabang menjadi bronkus ya. Bronkus juga bercabang-cabang lebih kecil lagi. Menjadi bronkiolus dan ujungnya adalah kantong-kantong alveolus ya. Alveolus. Nah itu udah saudara tahu itu. Nah, ini gambaran sedikit tentang bagaimana saluran pernapasan ya, dimulai dari rongga hidung ya, rongga hidung ini. Kemudian akan sampai di paring, di nostril di sini, apum nasi ya. Ada bagian-bagian palatum durum ini, tulang palatum durum. Palatum mole di sini, apa namanya ini, lidah. Di sini palatum molenya. Ada epiglotisnya di sini. Nah ini laring. Ini laring. Jadi udara masuk ke sini ya. Kalau makanan masuk ke sini. Dari sini makan masuk ke sini. Ketika dia menelan makanan masuk ke esofagus, ini harus tertutup. Laring akan terangkat pada saat kita menelan, kemudian akan menutup. Epiglotis akan menutup, saluran udaranya akan tertutup, maka bolus atau makanan yang masuk ini akan masuk ke esofagus, gitu ya. Ini anatomi ya, saudara ingat ya. Nah, nostril itu kapum nasinya itu adalah lubang di mana udara masuk, saluran udaranya. Itu dilapisi oleh mukosa yang selalu basah ya, membran mukosa yang selalu basah. Jadi nggak boleh kering di situ, harus basah karena fungsi daripada mukosa ini yang basah ini adalah untuk merubah udara yang hangat, terlalu hangat dia akan mendinginkan, kemudian yang dingin dia akan menghangatkan. Juga terdapat bulu-bulu ya, rambut-rambut sebagai filter daripada benda-benda asing, misalnya debu, ya. Debu rambut misalnya ada yang terhirup misalnya itu ditangkap oleh bulu-bulu hidung. Gitu. Jadi kalau hidungnya berbulu itu ya bukan bagaimana ya, memang normalnya begitu ya, normal. Kemudian nyambung ke berikutnya adalah mukosa nasofaring, ya. Sama juga dia punya mukosa yang basah. Ya. Nah, ini sama ya, nasofaring. Kemudian faring. Faring ini persimpangan saluran pernapasan dan saluran makanan. Fungsinya, fungsi faring ya itu mengatur lalu lintas. Ya. Kemudian laring, ya, baru masuk ke saluran apa namanya itu respirasi ya, laring di dalam
pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katup ya. Jadi pita suara dan epiglotisnya itu ada di depan laring itu ya. Depan laring. Kemudian pada waktu menelan, laring akan terangkat dan ditutup oleh epiglotis. Makanan bisa ke esofagus. Kalau tidak tertutup, dia akan makanan bisa masuk ke trachea ya. Simpatan jadinya. Sebaliknya waktu bernapas laring pada posisi normal di bawah ya, sehingga epiglotis terbuka ya, udara akan masuk. Kita tahu nih. Kemudian lanjut ke trachea, ujung trachea itu namanya laring ya. Setelah laring ini trachea. Trachea itu merupakan saluran seperti pipa yang disusun oleh tulang-tulang rawan kartilago ya. Kartilago apa namanya? Tulang-tulang kartilago trachei gitu ya. Bercabang nantinya ya akan di percabangannya itu disebut dengan bifurcatio bronchus atau bifurcatio tracheae ya. Kemudian juga ada lapisan fosa yang berlendir, terdapat silia juga yang mengambil debu dan lobang. Ada benda-benda asing. Kemudian bronkus akan pecah ataupun mengecil lagi, bercabang menjadi bronkiolus. Dan bronkiolus akan bercabang lebih kecil lagi, akan sampai ke alveoli ya. Dan alveoli merupakan struktur yang bentuk bola-bola kecil ya, diselimuti oleh pembuluh-pembuluh darah yang disebut dengan pembuluh darah sini. Yang melapisi ataupun dinding-dinding dari alveoli ini adalah epitel pipih ya. Epitel pipih sehingga memudahkan pertukaran udara ya atau gas dari alveoli ke pembuluh darah dan sebaliknya. Ya, pulus ke pembuluh darah. Disinilah tempat difusinya ya, difusi gas oksigen dan CO2 dengan hemoglobin dari darah ya. Jadi hemoglobin itu membawa oksigen ke seluruh pembuluh darah, ke seluruh tubuh. Nanti setelah itu hasil metabolisme dari oksidasi itu akan terbentuk CO2, kemudian CO2 itu akan dibawa oleh pembuluh darah vena ya, kembali ke jantung dan masuk lagi ke paru-paru. Paru. Ini sirkulasi kecil ya. Sirkulasi kecil itu antara sirkulasi dari jantung ke paru-paru atau sebaliknya. Dari paru-paru ke jantung itu sirkulasi kecil ya. Kalau sirkulasi besar itu dari jantung ke seluruh tubuh. Sudah di anatomi itu sudah belajar, waktu SMA juga sudah belajar ya. Nah, secara gambar lebih besarnya ya seperti ini, sama ya pada trachea, laring, trachea. Nah, ada potongan kecil dari paru-paru ya, kecil untuk bisa melihat alveoli seperti apa. Ya, ini alveolinya ya. Alveoli kayak kantong-kantong ini ya, kantong-kantong alveoli. Kemudian ada pembuluh-pembuluh darah yang melapisinya di mana terjadi pertukaran gas di situ ya, kapiler ini sebenarnya. Pembuluh darah yang kecil-kecil sekali.
Nanti kita besarkan bagaimana terjadinya proses pertukaran gas itu ya. Nah, ini sama secara anatomi juga, ya sama ini ya. Nah, bagaimana mekanisme respirasi? Bagaimana udara bisa masuk paru-paru dan bagaimana udara bisa keluar paru-paru. Itu akan terjadi ada dua gerakan ya, gerakan dada dan gerakan perut. Maka dari itu pernapasan itu ada pernapasan dada, pernapasan perut. Untuk membedakan ini sangat gampang ya. Pernapasan dada itu adalah yang aktif adalah tulang-tulang daripada rusuk gitu pada dada, dia akan mengembang, otot-otot interkostalisnya juga berfungsi di situ. Di samping juga tulang belakangnya itu dia aktif ya, misalnya sternum, thoracoid namanya tulang-tulang belulang itu ya, tulang rusuk depan ini akan mengembang ya. Jadi akan mengembang, kelihatan dadanya akan membusung, itu ya besar, karena pernapasan ini yang disebut dengan pernapasan dada. Nah, dada dan perut atau abdomen itu dibatasi oleh sebuah jaringan atau selaput yang disebut dengan diafragma ya. Diafragma itu membatasi antara torak dan abdomen ya, torak dan abdomen. Nah, pada posisi normal dia itu melengkung ke atas. Pada saat dia normal istirahat itu tidak ini bernapas kuat gitu. Nah, pada saat terjadi pernapasan perut, ya, bernapas dengan perut, itu perutnya akan tertekan, ditekan oleh diafragma, diafragma akan mendatar posisinya sehingga menekan perut, perutnya akan melebar ataupun membesar. Nah, dengan demikian tekanan udara di paru-paru akan minimal, akan mengecil ya. Mengecil karena mengecil tekanan udara paru-paru maka udara yang di luar akan masuk ke paru-paru. Nah, itu jadi udara masuk, ini inspirasi atau inhalasi. Itu namanya pernapasan perut, gampang membedakannya. Nah, kemudian gerakan inspirasi ya tadi ya. Yang sekarang ekspirasi. Ekspirasi itu adalah gerakan pasif. Suatu gerakan dari organ-organ respirasi itu ke arah normal ya. Jadi dia akan berelaksasi. Otot-ototnya juga berelaksasi, dia akan pasif dia, bukan tidak ada kerja otot lagi ya, tidak ada rongga dada yang dibusungkan atau ditarik. Jadi diafragma akan kembali ke posisinya, akan posisinya cembung ya, cembung ke atas. Nah, alat visceral ataupun di dalam perut itu tidak tertekan lagi ya. Kalau tadi dia tertekan, sekarang dia kembali ke normal. Itu gerakannya ekspirasi, gerakannya pasif ya. Nah, ini contoh aja nih. Yang ini di kiri itu posisi di mana terjadi inhalasi ya, inhalasi masuknya udara, ya. Udara masuk, dinding-dinding ini akan melebar, kemudian diafragma akan menekan turun ke perut. Nah, pada saat itu udara masuk. Ya. Nah, saat ekspirasi atau relaksasi ini udara akan keluar, akan kembali ke normal ini. Ya. Sama seperti itu, kalau dihembuskan napasnya akan keras, dia akan ekspirasinya. Ya.
Ini mungkin kegiatan inhalasi dan ekshalasi itu maksimal ataupun sengaja untuk ditarik ya. Ini sengaja untuk dihembuskan di kanan ya. Nah, pernapasan itu diatur oleh saraf ya, saraf yang mengatur berpusat di medula oblongata, di daerah pons itu ya, daerah oblongata ya. Ini anatomi ini. Diafragmanya seperti ini, kalau kita belajar sternum ya, carina sterni, sterni ini namanya. Ini ribnya, rib apa itu, rusuk ya. Arteri-arteri yang apa namanya, mensuplai darah ke daerah ini, arteri karotis itu, arteri kecil itu ya. Nah, bagaimana transport oksigen dan CO2? Tadi itu sebenarnya sebagian dari anatomi itu ya. Nah, sekarang untuk ranah fisiologi, bagaimana saudara mempelajari oksigen itu kok bisa diikat oleh AB, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, dan nantinya CO2 juga diikat oleh AB dan ditukar di paru-paru. Ya. Nah, itu yang sebenarnya bagaimana mekanisme terjadinya transport oksigen dan CO2 dari paru-paru ke seluruh tubuh misalnya itu ya, atau sebaliknya. Nah, ini yang perlu kita pelajari, maka dari itu disinilah yang perlu saudara lebih fokus ya, fokus bagaimana oksigen itu kok bisa diikat oleh AB. Peristiwanya itu disebut dengan difusi ya, difusi oksigen. Karena apa? Karena tekanan oksigen di dalam alveoli, jadi tekanan oksigen di dalam alveoli, ini oksigennya masih berada di udara ya, di kantong alveoli ya, itu lebih besar daripada tekanan O2 dari kapiler, ya. Kapiler darah yang menyelimuti apa namanya, alveoli itu, kapiler alveoli ya, itu lebih ini ya, tekanan O2-nya lebih kecil. Sehingga karena tekanan O2 di alveoli lebih besar, maka oksigen itu akan masuk ke kapiler. Itu. Nah, kemudian sebaliknya, di pembuluh darahnya, di kapilernya, tekanan CO2-nya lebih tinggi daripada tekanan CO2 alveoli, sehingga CO2-nya masuk ke alveoli, bertukar di situ, masuk. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi difusi gas itu ya, melalui membrana daripada alveoli dan pembuluh darah itu ya, itu tergantung dari tebal tipisnya membrana alveoli ya. Kalau dia tebal, maka pertukaran oksigennya akan lebih lambat, lebih sedikit. Kalau dia tipis, maka dengan gampang dia akan berdifusi ke kapiler. Tuh. Kemudian tebalan. Kemudian luas permukaan daripada
alveoli ya. Makin luas permukaan alveoli akan terjadi pertukaran gas lebih besar. Makin luas makin banyak ya. Jadi dari sekian alveoli, dari sekian jumlah alveoli itu luasnya akan tambah besar. Nah, kemudian perbedaan tekanan sudah ya itu ya. Perbedaan tekanan sudah makin besar tekanan oksigen di dalam alveoli, makin banyak oksigen yang masuk ke pembuluh darah atau yang diikat. Nah, ini ada koefisiensi difusi gas. Ya. CO2 20 kali lebih besar dari O2 2 kali dan N 2 kali. Ini rumusnya. Nah, kalau kita gambarkan lebih besar alveoli seperti ini ya. Alveoli itu seperti tadi disampaikan dia akan diselimuti oleh pembuluh darah ya, ataupun darah itu memberikan oksigen ataupun untuk menghidupkan alveoli itu harus ada pembuluh darah. Kalau ribut, jangan ribut. Nah, pembuluh darahnya seperti ini ya. Yang merah itu adalah pembuluh darah yang membawa oksigen, yang biru membawa CO2. Ya. Itu gininya. Apa namanya? Itu sudah pakemnya ya, rumusnya itu ya. Kalau dia biru pasti mengandung CO2, kalau dia merah mengandung O2. Nah, kalau kita besarkan lagi yang kecil ini ya, yang kecil ini kita besarkan seperti ini. Ya. Seperti ini dia bentuknya. Ya. Nah, yang kita ketahui pembuluh darah itu kan ada dua, arteri dan vena. Kalau arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah yang mengandung oksigen, arteri ya. Sementara vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah mengandung CO2 ya. Itu yang kita tahu kan, yang kita pelajari. Namun ada arteri yang dialiri oleh darah yang mengandung CO2. Itulah yang terjadi di sini ya, yang disebut dengan arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis. Kemudian vena yang dialiri oleh darah yang mengandung oksigen disebut dengan vena pulmonalis. Ya. Vena pulmonalis. Nah, kenapa namanya seperti itu? Arteri pulmonalis yang mengandung CO2. Ini ada pakem juga mengatakan dari jantung ini. Karena ini kan suplainya dari jantung. Pembuluh darah yang masuk ke jantung itu disebut dengan vena. Pembuluh darah yang keluar dari jantung itu disebut dengan arteri, itu pakemnya ya. Arteri.
entah apa isinya, oksigen maupun CO2, yang penting kalau dia masuk ke jantung namanya pena. Nah, pena yang masuk ke jantung disebut dengan pena capa, ya. Pena capa. Ya, pena capa yang berasal dari depan disebut dengan pena capa anterior. Pena capa yang datang dari belakang tubuh, bagian belakang itu disebut dengan pena capa posterior. Jadi pena capa namanya. Nah, pena capa yang masuk ke jantung itu adalah pembuluh darah yang mengandung CO2. Nah, pena itu mengandung karbon dioksida. Masuk. Pena capa masuk ke bagian atrium kanan dari jantung. Ya, bagian atrium kanan dari jantung. Masuk atrium, kemudian ada klep di situ, masuk ke ventricle kanan, ya kan? Tetap dia masih darah mengandung CO2 keluar dari ventricle kanan ini namanya pembuluh darah arteri karena dia keluar dari jantung. Tetapi dia mengandung CO2. Nah, inilah yang disebut dengan vena pulmonalis. Ya. Nah, vena pulmonalis yang mengandung arteri pulmonalis yang mengandung CO2 inilah yang akan membawa darah itu ke paru-paru. Dari jantung ke paru-paru dulu. Apa sebab? Karena di paru-paru ditukar CO2-nya nanti dengan oksigen. Nah, sehingga arteri pulmonalis ini mengandung CO2, kemudian di alveoli, di kapiler-kapiler itu akan terjadi pertukaran CO2 dengan oksigen. Gitu ya. Oke. Jelas ini ya. Biar tidak membingungkan. Biar tidak bingung. Jadi darah yang mengalir ke paru-paru itu berasal dari pembuluh darah arteri pulmonalis yang ada. Ya. Jadi ada dua pembuluh darah yang masuk ke jantung, ke paru-paru, arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Oke, jelas itu ya. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Ya. Lebih jelasnya lagi, satu alveoli saya gambarkan di sini, satu alveoli. Itu pembuluh darah yang mengalir dari arteri pulmonalis, ya, dari sini ya, kanan ini, yang banyak mengandung apa namanya? Karbon dioksida, ya. Karbon dioksida ya, darah. Arteri pulmonalis banyak mengandung CO2, kemudian CO2-nya ini dilepas ya karena tekanan di sini besar, masuk ke alveoli ya, melalui difusi. Kemudian oksigennya yang dari alveoli ini masuk ke sel darah ini, diikat oleh hemoglobin ya. Diikat oleh hemoglobin ya. Nah, kenapa dia bisa diikat? Satu, karena tekanan oksigennya lebih besar. Ikat, ya. Kemudian di pembuluh darah ini, sel-sel darah ini, hemoglobinnya, daya ikat hemoglobin terhadap oksigen itu lebih tinggi. Disebut dengan afinitas hemoglobin. Afinitas hemoglobin. Daya ikat hemoglobin dengan oksigen itu tinggi, ini sangat
sangat tinggi, sangat kuat dia mengikat ini. Nah, sementara di terhadap CO2 di sini afinitasnya rendah gitu. Nah, jadi karena daya ikatnya lebih rendah, maka dia cepat dilepas. Oksigennya lebih kuat ya. Di samping tekanan afinitas hemoglobin juga ya. Ingat itu ya, afinitas hemoglobin. Nah, maka setelah berisi oksigen, maka darah ini akan dialirkan melalui vena pulmonalis. Vena pulmonalis karena apa? Vena pulmonalis ini akan masuk lagi ke jantung. Ya, ke jantung. Jantung bagian atrium kiri. Nah, itu namanya pembuluh darah atau vena pulmonalis yang mengandung oksigen. Ya, yang mengandung oksigen. Kemudian setelah dia masuk ke atrium kiri, kembali lagi masuk ke klep atrium ventricle ya, masuk ventricle kiri. Nah, dari ventricle kiri lah dipompa darahnya yang mengandung oksigen ini ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta itu ya. Jadi pembuluh darah atau arteri besar yang baru keluar dari jantung dari dari ventricle kiri itu namanya aorta ya. Itu sudah kamu tahu itu ya. Tidak lagi saya lebih detail menjelaskan itu ya. Oke, jelas ini ya. Nah, kita perhatikan alveoli ini ada sel-sel yang berbentuk memanjang ini ya. Ini yang melapisi pembuluh kantong daripada alveoli. Nah, makin tebal ini makin sulit dia akan berdifusi oksigennya, sehingga tubuh akan kurang jadinya kalau tebal. Nah, biasanya, mohon maaf ini, bagi perokok-perokok berat itu ya, itu nikotinnya masuk ke alveoli ini kan melapisi daerah terjadinya difusi. Nah, kalau daerah yang terjadinya difusi oksigen ini dilapisi oleh nikotin, maka dia akan kesulitan untuk terjadinya difusi oksigen. Nah, kalau kesulitan, otomatis tubuh akan kekurangan oksigen. Maka metabolisme dalam tubuh, sistem oksidasi dalam tubuh akan terganggu. Ya. Peringatan atau perhatian bagi yang merokok. Oke, lanjut. Nah, ini biokimianya ini ya. Biokimianya oksigen itu diikat. Ada 3 tempat ini di paru-paru. Paru-paru ini ada oksigen, ada CO2, ada uap air juga di situ ya, di paru-paru, di alveoli itu masuk. Nah, kemudian oksigen ini akan berdifusi ke kapiler pembuluh darah itu ya, yang menyelimuti alveoli ya. Oksigen akan diikat oleh Hb ya, ini, kemudian akan dialirkan ke tubuh, oksigennya akan dilepas di jaringan, ini ada jaringan, kemudian oksigennya dilepas, dipakai untuk oksidasi, CO2 ini merupakan hasil dari metabolisme, CO2 akan dikeluarkan melalui pembuluh darah vena. Nah, di darah vena CO2 ini akan menjadi asam karbonat ya. Dan asam karbonat bersiklus dia
bersiklus, asam karbonat ini berikatan dengan kalium hemoglobin ya, akan dipecah menjadi kalium karbonat dan Hb. Hemoglobinnya dibawa ke sini, kembali lagi ngambil oksigen, sementara kalium karbonatnya akan mengambil yang sudah ini ya, yang sudah mengikat oksigen di sini ya. AB yang sudah terikat oksigen diikat oleh ini, ya. Kemudian menjadi asam karbonat. Asam karbonat ini akan mengeluarkan CO2 ya ke paru-paru. Kemudian kalium AB-nya ini yang mengikat oksigen ini, oksigennya dibawa ke sini ya, dibawa ke jaringan dan KHB-nya ke sini dia dibawa. Akan bertemu lagi dengan asam karbonat di darah gitu ya. Nah itu. Begitu proses ininya ya, proses biokimianya. Kalau saudara belajar biokimia, bagaimana proses terjadinya pertukaran oksigen dengan CO2 di paru-paru maupun di jaringan ya. Nah itu prosesnya lebih detail lagi ini proses biokimia. Seperti ini ya. Oke. Pengaturan pernapasan itu dilakukan oleh saraf, bisa dipengaruhi atau saraf ya. Secara langsung bisa impul-impul saraf yang lebih besar ya. Misalnya impul saraf untuk menyebabkan ketawa atau gembira. Kemudian kalau ketawa, gembira itu otomatis pernapasannya akan lebih cepat ya, lebih cepat. Kemudian temperatur tubuh juga berpengaruh terhadap pernapasan. Tuh. Kemudian ada juga refleks juga berpengaruh ya. Batuk, bersin, menelan itu berpengaruh dengan pernapasan. Kalau batuk-batuk itu agak kesulitan bernapas, bersin juga. Ya. Proses menelan juga pernapasannya ditutup ya. Nah itu juga berpengaruh terhadap pengaturan pernapasan. Zat-zat kimia, ya. Zat-zat kimia. Kemudian juga tekanan oksigennya akan dipengaruhi oleh zat-zat kimia ya. Tekanan oksigen. Kemudian karbon dioksidanya juga dipengaruhi oleh zat-zat kimia nanti. Kemudian pH dan yang ini namanya DPG ya, diphosphoglycerate ya. 2,3 DPG, diphosphoglycerate. Ini juga zat kimia yang berpengaruh terhadap pengaturan pernapasan ataupun pengaturan difusi daripada oksigen itu ya, berpengaruh. Kemudian darah juga berpengaruh terhadap difusi daripada oksigen ya. Apabila jumlah eritrositnya sedikit misalnya, ini pengaruhnya jumlah eritrosit sedikit, maka akan sedikit oksigen yang akan bisa berdifusi ya. Begitu juga kadar Hb-nya sedikit ya, sedikit yang bisa ditangkap oleh Hb, maka oksigennya akan sedikit bisa berdifusi. PCP juga, PCP itu packed cell volume. Packed cell volume itu adalah volume zat padat daripada darah ya. Zat padatnya di darah itu ada sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit ya. Trombositnya. Nah itu dominan adalah sel darah merah. Ya. Kalau prosentase PCP ini tinggi, maka sel darahnya banyak. Sel darahnya banyak, makin banyak dia akan mengambil oksigen di alveoli. Kalau PCP-nya kecil, maka sel darahnya akan sedikit. Sedikit sel darahnya, maka jumlah oksigen yang berdifusi akan sedikit. Cardiac output juga berpengaruh.
Cardiac output adalah volume darah yang dihasilkan oleh satu gerakan ventricle, ya, gerakan kontraksi ventricle itu namanya cardiac output. Jumlah darah yang bisa dipompa dalam satu kali pompa itu cardiac output. Kalau cardiac outputnya sedikit, berarti sel-sel darahnya sedikit, atau darah yang mengalir ke paru-paru itu sedikit, sehingga difusi oksigennya pun akan sedikit. Ya, atau sebaliknya, kalau dia banyak, berarti darah yang mengalir ke paru-paru itu banyak, sel darahnya banyak, maka difusi oksigennya akan banyak, gitu ya. Dan lain-lain. Nah, tadi yang lain-lain juga saya sudah sampaikan, tekanan parsial gas, ya, tekanan oksigennya tinggi, maka difusi oksigennya akan lebih banyak. Kalau tekanan oksigennya rendah, mungkin udaranya sedikit mengandung oksigen, ya sedikit oksigen yang bisa berdifusi. Kemudian luas permukaan, ya, jadi luas permukaan alveoli juga berpengaruh, makin luas makin banyak, makin sempit karena tertutup oleh nikotin misalnya, makin sedikit bisa dia berdifusi oksigennya, ya. Nah, garam darah ini berpengaruh terhadap pH, ya. Karena pH itu sangat berpengaruh, ini pH, ya, pH ini. Dia berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap difusi daripada oksigennya. Banyaknya oksigen yang diikat oleh hemoglobin itu sangat berpengaruh terhadap pH, ya. pH. Kemudian permeabilitas membran. Permeabilitas membran itu membran dalam arti selaput epitel yang membatasi atau sebagai dinding daripada alveoli, ya. Kalau permeabilitasnya tinggi, jadi dia lebih longgar dia, maka difusinya akan lebih banyak, lebih gampang dia seperti saringan gitu. Kalau saringannya longgar, ya lebih banyak dia masuk oksigennya. Kalau permeabilitasnya rendah, ya dia tidak akan gampang untuk pertukaran gas itu, ya. Oke, ini jelas, ini gampang. Nah, disinilah kurva disosiasi, pergeseran daripada kurva disosiasi oksigen dan hemoglobin, ya. Jadi saya jelaskan sini biar saudara agak ada pemahaman sedikit, ya, tentang bagian yang vertikal ini, garis vertikal ini adalah oksihemoglobin. Artinya persentase saturation. Persentase saturation. Saturation itu adalah pengikatan oksigen oleh hemoglobinnya. Oksihemoglobin. Saturasi ini oksihemoglobin. Kemudian yang ke kanan ini, yang horizontal, itu adalah tekanan oksigen, milimeter Hg. Makin ke kanan, tekanan oksigennya makin besar, ya. Makin besar tekanan oksigennya, maka oksihemoglobinnya akan makin besar, ya, besar. Sehingga dibuat kurva seperti ini. Tekanannya 10, hemoglobinnya sudah di sini. 10 kira-kira, ya. Tekanan 20 udah di atas ini, di atas 20. Dan seterusnya. Misalnya 50 ini, ya. 50 anggap udah di sini. Di sini dia ini, ya. Udah 80 lebih persentase oksigennya. Oksihemoglobinnya, ya. Kalau 50. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh tadi, ya, seperti pH dan DPG, temperatur itu, ya, itu akan menyebabkan terjadinya pergeseran kurva disosiasi. Bergeser ke kiri, misalnya ke ini, ya,
ini, ke hijau ini, ketika pH-nya naik, ketika pH itu naik, tapi DPG dan temperaturnya turun. Temperaturnya turun, suhu tubuhnya turun, ya. Maka oksihemoglobinnya itu akan lebih banyak. Ya. Tetap dipengaruhi oleh tekanan, ya, tetapi dia akan lebih ke kiri dia. Misalnya tekanannya 10, tadinya di sini ya, tadinya di sini tadinya ya. Kemudian karena pH-nya tinggi, DPG dan temperaturnya turun, maka tekanan 10 ini bisa menyebabkan lebih dari 10 oksihemoglobin, saturasinya ya, saturasinya lebih dari 10. Ya, itu. Begitu juga yang 20. Misalnya di sini yang 25 lah anggap di sini. Tapi karena pH-nya naik, maka dia akan naik bisa di sini, bisa 30, bisa 35 gitu. Tarik aja garis lurus di sini. Nah, berarti di sini dia. Tinggi dia, 30 lebih ya, daripada yang pH-nya tidak naik gitu ya. Nah, itu bergerak ke kiri. Nah, sebaliknya kalau dia bergerak ke kanan, pH-nya turun. Nah, atau karena pH turun, DPG turun, DPG naik, temperatur naik ya. Balik ini. Maka kurva disosiasinya akan bergerak ke kanan. Kanan artinya dia perlu tekanan oksigen yang lebih besar ya, untuk meningkatkan ini ya, meningkatkan oksihemoglobinnya. Misalnya di 50 ini ya, di 50 ini yang normal di sini ya. Sementara kalau pH-nya turun cuma di sini dia turun ya, 80 75 lah anggapin. 75 di titik ini. Kalau DPG-nya naik, temperaturnya naik, pH-nya yang turun, maka dia akan bergerak ke kanan disosiasinya itu ya. Begitu ceritanya ya. Oke. Ini diingat ya, pH turun, DPG naik, temperatur naik, maka disosiasi akan bergerak ke kanan. Kalau pH-nya naik, DPG turun, temperatur turun, kurva disosiasi oksihemoglobin ini akan bergerak ke kiri. Itu kuncinya. Nah, ini masing-masing per item ya. Kalau temperaturnya 10 derajat, dia akan menjulang tinggi di sini ya. Tekanan oksigennya sedikit ya, sedikit tapi dia sudah menjulang tinggi. Ya 20 makin ke kanan, makin tinggi dia akan makin ke kanan. Begitu juga efek pH ya. Efek pH, pH-nya naik, dia akan di kiri ya, 7,6, 7,4, 7,2 kanan. Begitu juga ini ya. Itu juga DPG-nya. Tinggal dia berpengaruh terhadap kurva disosiasi ke kiri apa ke kanan itu aja ya. Oke. Nah, ini yang dijelaskan tadi ini, pergeseran kurva ke kanan ya. Kalau terjadi peningkatan suhu ya. Naik suhunya, DPG-nya naik, kemudian peningkatan CO2, kemudian penurunan pH. Itu bergerak ke kanan, berarti oksigenasinya ataupun oksihemoglobinnya menurun. Ya. Kalau pergeseran ke kiri, oksihemoglobinnya meningkat. Maka dari itu nih ada tekanan CO2-nya meningkat, maka tekanan oksigennya akan lebih rendah. Ya, maka menurun. Penurunan pH. pH menurun, dia akan ke kanan.
Kalau pH naik, dia akan ke kiri. Pergeseran kurve ini ke kanan menyebabkan penurunan afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Afinitas hemoglobin terhadap oksigen ini akan rendah sehingga dia mudah lepas oksigennya. Susah dia akan diikat oleh Hb, maka disosiasinya akan bergerak ke kanan. Justru PCO2-nya yang meningkat di sini ke kanan. Oke ya. Oke. Nah, kita sudah mempelajari pertukaran oksigen dan CO2 ya di paru-paru. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari volume paru-paru. Ya, volume paru-paru. Volume paru-paru. Nah, alat yang dipakai untuk mengukur volume paru-paru alat yang dipakai untuk mengukur volume paru-paru disebut dengan spirometer. Ya. Spirometer. Ada beberapa istilah-istilah di sini ya untuk mengetahui berapa volume paru-parunya, berapa udara yang berapa udara yang masuk, berapa udara yang keluar. Nah, itu ada istilah-istilah yang disebut dengan volume tidal atau tidal volume, TP, tidal volume ya. Tidal volume. Nah, volume tidal adalah udara yang keluar masuk ketika kita bernapas secara normal. Coba saudara bernapas secara normal, kadang-kadang saudara tidak sadar kan bernapas. Nah, udara yang keluar ataupun masuk dalam proses pernapasan normal itulah yang disebut dengan tidal volume. Ya. Nah, ada volume cadangan inspirasi. Ketika saudara menghirup udara, inspirasi udara secara normal, secara tidal ya. Kemudian jangan saudara keluarkan, jangan saudara ekspirasikan, tahan dulu, tapi saudara lanjutkan untuk menarik udara, menginspirasi udara sekuat saudara ya, sekuat saudara. Itu ya. Setelah inspirasi normal, kemudian dilanjutkan dengan inspirasi, cadangan inspirasi sampai maksimal, misalnya saudara bisa menghirup. Nah, itulah yang disebut dengan volume cadangan inspirasi. Sampai dihirup itu ya, udaranya sudah kuat, sudah sampai maksimal saudara. Nah, mulutnya dimasukin selang, udaranya keluar melalui selang, tidak boleh keluar melalui di luar selang ya. Selang itu yang dihubungkan dengan alat spirometer. Nah, alat ini yang mengukur volume udara yang saudara hirup tadi. Seperti itu. Volume cadangan inspirasi. Itu kira-kira 3.000 mililiter. 3.000 mililiter. Ada yang kurang, mungkin ada yang lebih gitu ya. Nah, sebaliknya volume cadangan ekspirasi sama seperti inspirasi ya. Begitu saudara mengekspirasi tidal, ya, ekspirasi tidal, maka selanjutnya kan saudara mestinya harus menghirup lagi. Tapi jangan menghirup, saudara keluarkan lagi sisa-sisa udara yang ada di paru-paru saudara.
keluarkan sampai habis gitu. Nah, itu yang disebut dengan volume cadangan ekspirasi. Nah, begitu juga selangnya masuk ke mulut, mulutnya mengeluarkan, itu akan diukur oleh alat. Ini lebih sedikit ini, kira-kira 1100 mililiter, gitu ya. Ini tergantung dari volume cadangan inspirasinya, tergantung dari paru-parunya besar, misalnya dia itu olahragawan, terlatih dia untuk berolahraga, bernapas, pola pernapasan itu biasanya seperti itu, nahan napas. Nah, itu volume paru-parunya akan lebih besar daripada orang yang tidak olahraga. Atau orang yang punya penyakit paru-paru itu, ya mungkin lebih sedikit jumlah volume paru-paru. Itu ya. Oke. Selanjutnya ada volume residu. Apa itu volume residu? Residual volume. Ya. Nah, tadi kan saudara melakukan ekspirasi maksimal. Udara itu dikeluarkan dari paru-paru semua sampai habis ya. Nah, paru-paru itu masih menyimpan udara. Masih menyimpan. Tidak mungkin habis udaranya itu. Udara yang masih tertinggal ketika saudara melakukan ekspirasi maksimal, itulah yang disebut dengan volume residu, residual volume, gitu ya. Residu udara yang tertinggal di paru-paru ketika saudara bernapas ekspirasi maksimal. Bagaimana caranya mengukur? Ini juga ada alat juga khusus untuk ini ya. Nanti ada alat yang harus ada zat-zat tertentu yang dimasukkan ke paru-paru, dihirup gitu, sehingga volume udara residu ini bisa dihitung. Gitu. Ada zat-zat entah apa itu namanya, saya kurang begitu gini ya. Itu caranya katanya. Ya. Kalau kita menghitung itu harus memakai alat juga. Ya. Nah, kemudian ada istilahnya kapasitas inspirasi. Volume udara yang bisa kita hirup itu adalah kapasitas inspirasi. Volume udara yang maksimal bisa kita hirup ketika kita melakukan inspirasi maksimal itu disebut dengan kapasitas inspirasi. Itu volume tidal plus IRP. Inspirasi resep volume ya. Kurang lebih 3,5. Ini 3,5 ini mungkin ukuran orang barat mungkin ya. Gede-gede ya. Tahu juga. Nah, kemudian ada istilah kapasitas residual fungsional, FRC, ERV plus RP. Jadi, udara yang tinggal dalam paru-paru pada ekspirasi normal sebelum inspirasi ya. Nah, itu udara yang ada di paru-paru kita itu disebut dengan kapasitas residual fungsional. Kemudian ada istilah kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru tidal volume plus IRP plus ERP. Kapasitas vital. Kita lihat nanti di gambarnya ya. Kapasitas total paru-paru ya, ada total lung capacity ya, TLC. Total lung capacity IRP plus TP plus ERP plus RP. Volume maksimal paru-paru yang masih dapat diperbesar dengan inspirasi sekuat mungkin. Ini apa namanya? Kapasitas totalnya. Nah, ini sudah diteliti mungkin pada sapi betina itu, sapi tidur ya. Sapi betina tidal volume
tidal volumenya tidur itu 3.100 liter. Tidal volume berdiri 380 ml. Sapi yang gede. Volume kapasitas yang betina itu lebih kecil daripada yang jantan. Kurang lebih 20%, 25%. Besar jantannya ya. Nah, untuk lebih mudahnya, saudara bisa pelajari grafik ini. Grafik ini yang bergelombang ini tidal ya. Volume tidal. Volume udara yang diinspirasi pun ekspirasi secara normal. Jadi ekspirasi dan inspirasi ini sama ya. Inspirasi berapa inspirasinya, begitu diekspirasi. Jumlahnya itu disebut dengan volume tidal. Nah, kalau inspirasi resep volume, jadi volume cadangan inspirasi ini dari volume tidal ini ya, tidal sampai di atas ini. Jadi ini dia inspirasi resep volume. Nah, ekspirasi resep volumenya adalah jumlah udara yang setelah ekspirasi dari sini. Kemudian udara yang dikeluarkan sampai maksimal saudara bisa mengeluarkan. Hanya tinggal residunya aja yang di dalam. Ekspirasi resep volume. Kemudian inspirasi capacity itu tadi adalah TP plus IRP. Ini TP-nya, tidal volumenya, volume tidalnya, tidal volume, sama inspirasi capacity. Sama ini, IRP. Berarti dari sini ke sini. Nah, itu semuanya ini disebut dengan inspirasi capacity. Nah, vital capacity, ya, kapasitas vitalnya adalah yang dari dikeluarkan ini sampai maksimal keluar, tarik terus udara masuk sampai vital ke maksimal ini. Nah, itulah vital capacity. Nah, tadi ada istilahnya functional residual capacity. Functional residual capacity. Jadi residu capacity yang masih bisa dipakai, berfungsi itu ya. Ini dihitung dari ekspirasi tidal ya, ekspirasi tidal. Ini ekspirasi tidal ya. Kemudian sampai residual. Jadi ekspirasi tidal sama ekspirasi resep volume ya, ekspirasi resep volume sama residual resep volume. Jadi ERP plus RP residual volume. Nah, totalnya semua ini disebut dengan total lung capacity ini semuanya. Dari residu, dari jadi menghitungnya ini dari sini. Residu ya tambah vital capacity ya. Jadi residu tambah vital capacity itulah total lung capacity ya. Jadi dari sini ya, residu tambah residunya di sini ya. Kalau dari sini ke sini residu tambah lagi ke semua. Jadi TLC ini adalah PC vital capacity plus RP ya, plus RP. Capacity plus RP. Nah, ini pelajari ini ya. Buat soal nanti dari sini mungkin banyak, biar gampang saudara, biar dapat nilai bagus ya. Oke. Nah, itulah dasar dari pernapasan ya, sistem pernapasan pada mamalia. Nah, sekarang sedikit lagi ya,
Ini pernapasan unggas. Pernapasan unggas atau apes atau apian, ya, masuk ayam, burung, dan sebagainya berbulu bersayap ya. Ini termasuk unggas semua ya. Alat pernapasannya itu agak berbeda ya. Agak berbeda dengan kita manusia ataupun hewan-hewan mamalia yang lainnya. Saluran pernapasannya ada lubang hidung, ya, nasofaring, faring, masuk trachea, ya, tidak ada laringnya, masuk trachea dia ada siring namanya, bronkus, meso atau parabronkus, bronchioli, ya, dan kantong udara di sini ya, dia mempunyai kantong udara. Kemudian dibantu juga oleh tulang-tulang yang berperan di dada itu, misalnya di tulang dada, tulang sayap, tulang punggung. Ketika dia terbang misalnya dia, sayapnya itu ada tulang-tulang itu juga berpengaruh. Nah, termasuk alat-alat di situ ya, alat pernapasan burung. Kemudian paru-parunya tetap paru-paru sama dengan kita. Paru-parunya berisi apa namanya itu, pertukaran oksigen dan CO2 ya. Ini paru-parunya kecil dia, burung itu, dan menempel pada tulang-tulang ya. Kalau dilepas, tidak jarang melepas paru-paru seperti pada sapi gitu kan, ada kambing itu kan ada sudah potong paru-parunya ada. Kalau ayam ada, burung juga langsung ya paru-parunya menempel di torak. Kemudian kantong udara ini yang penting ya. Kantong udara, pada ayam punya 7 kantong udara ya. Yang bagian cervicalis itu di leher ya. Cervicalis itu leher ya. Di alat reproduksi juga cervix namanya leher juga ya. Cervicalis itu leher. Kemudian ada 2 di abdomen dan 2 di torak, di dada. Ada 1 clavicularis namanya, kantong udara interclavicularis. Kemudian pada kalkun itu ada 6 kantong udara, ini beda-beda ya. Kenapa berbeda? Karena memang spesiesnya berbeda ya. Kita tidak bisa mencari alasan itu ya. Kenapa kita tidak punya kantong udara gitu. Nah, ya. Kemudian apa namanya, tulang-tulang yang ada di dada itu ya, itu kecil, sangat kecil lah pengaruhnya, perannya pada saat terbang. Yang banyak itu sayap ya, sayap, tulang-tulang sayap. Nah, kantong udaranya seperti ini. Alat-alat ininya, respirasinya sama ya, trachea. Ini yang disebut siring, apa mungkin fungsinya. Kalau di sini kita itu bifurkasionya mungkin ya, percabangannya, tempat percabangan, cabang kanan, cabang kiri, kemudian bercabang-cabang lagi. Ini ada apa namanya, yang menghubungkan kantong udara dengan alat-alat ini. Itu pembuluh darah kapiler anastomosis namanya. Anastomose, artinya ada saraf yang tidak beraturan itu anastomose, yang seperti rambut-rambut gitu ya. Ini pada burung ya, pada burung. Kalau ayam itu punya 7, ini pada burung ada 9 ya. 9 di mana cervicalisnya 2 ya. Ada intercostalis sudah 3,
ada anterior thoracalis 2, ada 5, kemudian posterior thoracalis ada 2, ada 7, dan abdomen sac, apa namanya, kantong udara di abdomen ada 2, tadi 9. Jadi kalau ayam itu 7, kalkun itu 6, burung itu 9. Ya kenapa banyak? Mungkin persiapan pada saat dia terbang tinggi, jauh misalnya. Kantong udaranya ini sangat berpengaruh sekali ya terhadap kemampuan, kekuatan daripada burung itu terbang ya. Karena cadangan udara dari kantong-kantong udara ini dikeluarkan. Nah, bagaimana transportasinya sama ya? Sama. Transportasinya sama. Kecepatan bernapasnya itu tergantung juga dari ini ya, kecepatan napasnya. Juga dilakukan oleh sternum, korakoid, purpura, rusuk depan, dan ke bawah itu, rusuk-rusuknya. Rusuk vertebrae ditarik ke depan sehingga membesar gininya ya, dadanya ya, tambah besar. Kecepatan pernapasan itu tergantung dari ukuran badan. Makin besar badannya itu makin lambat pernapasannya ya. Makin kecil badannya itu makin cepat frekuensi pernapasan. Tergantung juga seksnya. Seks jantan dengan betina itu berbeda ya. Juga rangsangannya. Apa misalnya. Misalnya ada panas, misalnya dingin, tergantung ininya ya. Ada faktor perangsangnya. Pada burung kecil frekuensi pernapasannya lebih besar, lebih banyak ya daripada burung besar. Bila suhunya panas, ya, rangsangannya panas misalnya, ya, frekuensinya akan meningkat, itu biasa itu ya. Nah, bagaimana dia bernapas pada saat terbang? Nah, kalau dia terbang, dia perlu oksigen lebih banyak, ya. 10-15 kali lebih banyak dibanding dia tidak terbang. Ya. Sama juga dengan kita ya. Kalau kita kendaraan misalnya naik itu lebih banyak habiskan bahan bakar gitu. Konsumsi oksigen paling tinggi itu pada saat burung itu terbang naik ke atas ya. Sementara dia akan rendah ininya apa namanya konsumsi oksigennya pada saat dia terbang menurun ya. Menurun ya. Kalau menurun kan tidak perlu dia mengembangkan gini ya, apa perlu tenaga di situ ya. Nah, ada hubungan sinkronisasi, ada sinkronitas daripada respirasi dan gerakan sayap waktu terbang. Jadi pada saat sayap mengembang ke atas itu terjadi inspirasi, ya. Udara masuk. Nah, sementara sayap bergerak ke bawah itu ekspirasi. Sayap naik, dia bernapas, kemudian sayap menurun, dia mengeluarkan napas. Fungsi kantong udara dalam hal ini adalah sebagai ventilasi, artinya biar cukup udara dia. Kontrol temperatur tubuh sama dengan ini ya, sama dengan fungsi lapis mukosa itu ya, bisa mendinginkan, memanaskan udara ya. Kantong udara juga dapat mengurangi gravitasi ya, spesifik gravitasi. Jadi makin banyak kantong udaranya, apalagi penuh, maka terbangnya akan tinggi dia, tidak
berpengaruh, sedikit pengaruhnya gravitasi bumi ya. Bedanya itu burung yang terbang tinggi dengan burung yang terbang rendah, ataupun unggas yang ada di tanah ya, misalnya ayam itu. Oke, saya kira cukup untuk respirasinya. Sekarang saya buka untuk kesempatan bagi saudara untuk bertanya. Mungkin ada hal-hal yang belum saudara mengerti, silakan ditanya ya. Sambil saya akan mencari sedikit apa namanya itu, video tentang respirasi pada burung ya. Tolong buka dulu videonya ya, videonya biar biasa saya lihat wajah-wajahnya. Wajah-wajah cantik disembunyikan. Jangan disembunyikan, dipamerkan. Dikasih juga orang lihat gitu loh ya. Kemudian saya, sambil menyiapkan ada pertanyaan, mungkin ada masukan ya, silakan. Adik, mau kemana itu, Dek? Dok, izin bertanya. Ya, catat aja dulu ya. Catat aja dulu, saya masih gini ya. Masih nyari video saya dari mana ini. Lupa saya buka tadi. Ya, tanya langsung aja. Yang itu loh dok, kalau misalnya kita lagi pilek kan hidung tuh biasanya mampet. Tapi dia tuh mampetnya kayak bukan bukan ingus, bukan apa, tapi mampet aja gitu dok. Itu apa ya? Mampet, karena apa dia mampet? Ya karena banyak ingus yang menutupi, ya. Bukan mampet karena tidak ada ingus, pasti ada ingus yang menutupi. Saluran hidung yang kita tahu kan hanya di depan saja, ya. Bagian ke belakangnya itu, bagian belakangnya kan tidak bisa kita lihat ya. Nah, disitulah yang lebih kecil ya. Saluran yang lebih kecil itu di situ terjadi mampet. Ya, di situ terjadi mampet. Di situ mampetnya ya. Sehingga udara akan sulit sekali masuk, keluar masuk itu sulit sekali ya. Siapa namanya? Akilah Nah, dok. oh gila. Gila. 0, 0, 0. Oke. Nah, ketika mampet sebelah gitu ya, kan kadang-kadang hidung mampet sebelah. Yang sering terjadi kan hidung mampet sebelah pada saat pilek ini. Kemudian, nah kalau di kanan mampet, lubang kanan mampet, coba kamu tidur miring ke kiri. Nah, dia lama-kelamaan dia akan mengalir cairannya. Mengalir cairannya ke lubang yang di kiri gitu. Nah, disitulah terjadinya pertukaran mampet itu ya, di situ antara ke kiri ke kanan ke kiri kanan itu bukan di lubang hidung, itu ada di dalamnya lagi ya, ada di dalamnya lagi. Karena lendir itu berupa cairan walaupun agak kental, dia tetap meleleh juga ya. Karena ada gravitasi, dia ditarik oleh
masuk ke hidung, lubang saluran hidung yang tidak mampet. Gantian jadinya itu. Coba saudara perhatikan itu ya. Oke, yang lain ada yang bertanya dok. tanya siapa ini? Taruh. Saya Sri Werdi Astuti dengan NIM 019. Ya. Izin bertanya dok, ini mengenai masih hubungan sama pernapasan juga. Misalnya gini dok, kalau misalnya hidungnya mampet, katanya ada yang ngaruh juga sama telinga. Gimana cara kita bedain kalau misalnya hidung kita tuh bermasalah, yang berhubungan sama telinga, sama bedanya hidung bermasalah dari hidung aja, bukan dari telinga. Gimana cara bedaannya dok? Soalnya kadang banyak yang salah tangkap gitu loh, dikira hidungnya yang bermasalah, taunya itu ada berhubungan sama telinganya nggak bersih ataupun ada kotoran atau ada bermasalah kayak curek gitu dok. Gimana caranya bedainnya gitu dok? Coba diulangi, saya nggak dengar jelas. Gimana? Siapa? 019? Halo? Dok, udah terdengar suara saya dok? Kecil sekali suaramu. Kalau ini kedengeran jelas dok? Ya. Oh ya dok, ulang dok ya. Ya. Jadi gini dok, cara ngebedain misalkan berhubungan rongga hidung dengan telinga, dengan mulut. Nah, gimana cara bedain kalau misalnya hidung kita bermasalah, emang dari hidungnya bermasalah, sama bedain kalau misalnya di telinga itu ada kotoran, tapi kadang dia tuh ngaruh ke hidung. Jadi saya juga pernah ngalamin kadang hidung saya mampet, terus ada bermasalah lah di hidung dan dokternya bilang gara-gara di kupingmu kurang bersih. Itu gimana cara bedainnya, Dok? Gitu. Maka dari itu ya, ada istilah THT itu ya. Telinga, hidung, tenggorokan. Itu menjadi satu itu. Salurannya itu ada di sana itu. Itu kalau telinganya bermasalah, bisa menyebabkan gangguan juga pada hidungnya, pada tenggorokannya juga ya. Kadang-kadang kalau orang anak kecil terutama kecil tuh panas badannya, pasti hidungnya dilihat. Telinganya dilihat. Telinganya kadang kotor, perlu dibersihkan, itu ada gangguan di situ ya. Nah, itu menjadi satu itu. Kalau untuk membedakannya harus dilihat ininya, dicek. Ini terjadi kelainannya pada hidung, makanya THT-nya ini harus dicek gitu. Telinganya dicek, hidungnya juga dicek, tenggorokannya juga dicek. Ini sudah ada alatnya yang canggih, yang semacam endoskopi yang bisa melihat sinus di dalam itu. Ini sudah bisa dilihat. Kalau ada sinus pada hidung, bisa bisa tidak kita bisa tidak kita rasakan kelainannya pada hidung itu sendiri ya. Kalau gininya sinusnya masih kecil, sinusitis itu misalnya, itu bisa menyebabkan daerah THT ini bermasalah ya. Salah. Maka dari itu untuk membedakannya itu ya harus masing-masing di gini, dan itu tidak selalu manifestasinya pilek di hidung itu. Belum tentu di hidung saja. Bisa di telinga. Kelainan pada hidung bisa juga menyebabkan kelainan di telinga. Terus sakit di telinga bisa. Ada tenggorokan juga, apalagi tenggorokannya ada paring ini di paringitis, ada paringitis. Di situ itu bisa menyebabkan yang lain juga berpengaruh ya. Itulah yang kira-kira bisa dipahami ya.
Tidak bisa kita membedakan, oh ini gara-gara telinga gitu. Nah, itu memang pakemnya harus diperiksa. Kalau saudara pilek, kalau dokternya telaten itu pasti diperiksa telinganya. Sama kalau telinganya kotor tuh bisa panasnya bisa berulang-ulang. Orang panas hilang lagi panas, nah itu bisa itu sudah terjadi, sudah pakemnya itu harus diperiksa ketiganya ya. Oke, ada yang lain silakan. Nah, saya ada sedikit ini ya di video di YouTube juga ini kalau saudara ingin mempelajari ini di YouTube aja buka banyak sekali untuk mempelajari fungsi respirasi sistem ini ya. Ini pada unggas ya, pada burung misalnya. Life muscles must receive a large and constant supply of oxygen. Metabolic wastes must be removed. Ini pada burung punya kantong udara 9. And instead, relax the expansion of the rib cage to draw in air. When a bird inhales, air actually leaves the lungs. Fresh, oxygenated air enters the lungs as the bird exhales. The avian respiratory system is composed of the trachea, relatively small lungs, and usually 9 large air sacs. These 9 air sacs do not play a direct gas exchange. Instead, they serve as bellows to bring air into the bird and store it until expiration. They allow a continuous stream of air to pass through the lungs in a one-way, thus producing the most efficient respiratory system of any vertebrate. They are also connected to certain pneumatic bones, aiding the bird in shedding excess heat from its body as it breathes, which would be fatal if not removed. These air sacs include cervical sacs, a single interclavicular sac, a pair of anterior thoracic sacs, a pair of posterior thoracic sacs, and a pair of large abdominal sacs. All of the air sacs participate to some extent in the respiratory process. All of the posterior air sacs expand on inspiration, while all of the anterior air sacs contract on expiration. The path of a breath through the system can be summarized in 4 steps. During the first inhalation, the breath travels down the trachea, into the left or right bronchus, through the lung, and into the posterior thoracic and abdominal air sacs. As the bird exhales, the abdomen contracts, forcing the air out of the abdominal sacs and into the lungs. Within the lungs, the air passes through parabronchi and eventually through air capillaries. It is only here where the exchange of carbon dioxide for oxygen occurs. As the bird inhales again, the air within the lungs is driven out. The now stale air passes into the interclavicular, cervical, and anterior thoracic air sacs. During the second exhalation, anterior sacs contract. The air is then driven out into the trachea, where it passes up and out of the nostrils. This specialization of the avian respiratory system is one of the greatest factors. Pada saat Without this huge ekspirasi, sayapnya turun ya. Oke. Oke, silakan ya. Ada yang mungkin itu hanya sekadar tentang sistem respirasi pada burung atau apian ya. Hanya 11 orang yang ikut kuliah ini ya. Oke, ada pertanyaan, waktunya sudah
Ya, 1 jam 45 menit ya. Siapa? Si Rahman, mana Rahman? Amir Maulana? Ngapain kamu? Halo dok, Ngapain kamu? Bincang-bincang ya? tadi dipanggil sama Bibi. Oh, gitu. Rahman, mana Rahman? Halo dok, Rahman. Oke, eh, begini ya, terpaksa ini. Saya nanti akan kirim materi ini ya melalui WA karena mungkin slotnya di OASE, nggak tahu saya untuk tergantung koordinator, saya nanti ke koordinator aja lah ini. Untuk bisa saudara ini ya, saudara apa namanya, buat tugas itu ya sebagai gambaran tugas. Nanti saya kirim ke kamu aja ya materinya, kemudian kamu nanti membagikan ke teman-temannya siapa dapat apa gitu, tugasnya apa gitu ya. Nanti sebelum ujian harus sudah dikumpul melalui Rahman juga dalam bentuk Word ya, Word aja. Kemudian sebelum ujian sudah dikumpul. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Izin bertanya dok, oke. ini Lah, mengenai Yola. tugasnya dok, mengenai tugasnya ini apakah buat paper dok? Paper ya, paper. Buat Oh, paper. apakah Paper. paper yang beda seperti yang dulu dok? Soalnya Ya, udah seperti dulu. dibagiin pernah dok. Seperti Materinya udah oh, seperti dulu. Seperti dulu. Apa materinya ini kasih sudah dok. ada? Sudah bisa dia dibuka di WhatsApp? Enggak kan? Enggak ada. Enggak ada ya. Maka dari itu saya WA aja lah. Ya. Aja. Nanti saya gini. Bikin paper yang bagus ya. Yang bagus, yang lengkap itu makin banyak referensi. Ingat ya, nulis bikin paper itu kalau saudara mengutip ataupun mengutip dari mana gitu ya, ada isi dalam kurung belakangnya itu ya, dari mana, dari si A misalnya tahun berapa gitu, biasakan dari sekarang ya, dari sekarang tuh belajar itu biar nanti tidak akan terus seperti itu ya, akan terus seperti itu semester 2 sekarang ya, semester 2, semester 3, 4, 5 sampai terakhir saudara sudah terbiasa menulis sampai skripsi nanti ya, biar enggak setelah tingkat 4 ataupun semester 8 tidak bisa buat proposal gitu ya, proposal nggak bisa, waduh gawat. Nah sekarang dah belajar menulis dulu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, dagangan saya tidak laku, tidak ada yang mau nanya ya sih, kita akhiri kuliah hari ini. Selamat siang, jaga kesehatan ya, tetap biar bisa melanjutkan studinya ya, biar sehat betul ya. Oke, selamat siang. Selamat siang dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Selamat siang. Izin Terima kasih tanya. dok. Terima kasih. Oke. Dok, izin tanya, untuk papernya itu individu apa berkelompok ya dok? Kelompok. Kan sudah dibagi kelompoknya menjadi berapa? 7 ya? Oh yang itu, oke dok, Iya, terima dok. kasih. Rahman itu kan sudah. Ya, oke. Makasih ya. Yuk, saya izin lip ya. Iya dok, Makasih, terima Dok. kasih. Ini Anin dia ini bergrup ya?
Kalau ujian nggak boleh bergrup gitu ya nanti. Kalau ujian atau UAS. Oh gitu. Di offline aja ya saya ujiannya. Biar enggak ini. Kerjasama rugi saya. Ini benar-benar bisa apa enggak ini. Oke ya. Izin lab ya. Izin lab ya. Selamat siang ya. Ya, selamat siang, Dok. Siang, Siang. Dok. Terima kasih.